Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, para ahli Taurat dan orang Farisi, mereka punya maksud jahat terhadap Yesus. Mereka ingin menjebak Yesus untuk mendapatkan bahan menyalahkan Yesus. Para ahli Taurat dan orang Farisi ini datang kepada Yesus membawa wanita yang berdosa. Dengan demikian, baik para ahli Taurat dan orang Farisi maupun wanita berdosa sama-sama berjumpa dengan Yesus. Ternyata perjumpaan dengan Yesus melahirkan hal yang positif bagi semuanya. Para ahli Taurat dan orang Farisi karena berjumpa dengan Yesus, lalu maksud jahatnya terhalangi. Ini suatu yang baik. Punya maksud jahat dan ternyata nggak kesampaian. Ternyata ini menjadi terhalang gara-gara berjumpa dengan Yesus. Begitu juga yang dialami oleh wanita pendosa. Sebenarnya wanita pendosa ini boleh dibilang nasibnya di ujung tanduk. Tapi karena dibawa kepada Yesus, maka lalu terselamatkan. Masa depan yang awalnya itu sudah tidak bisa diharapkan, lalu masa depan itu terbuka. Kepada wanita pendosa, Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Kalimatnya singkat tapi bikin adem dan menumbuhkan semangat. Bukan panjang lebar tapi malah bikin emosi. Gara-gara berjumpa dengan Yesus, ada sesuatu yang bagus yang dialami oleh wanita pendosa itu. Ahli Taurat dan orang Farisi pun sama. Kepada mereka kalimat yang diungkapkan Yesus itu juga singkat. Singkat tapi bijaksana, mengubah. Kalimat yang dikatakan oleh Yesus kepada ahli Taurat dan orang Farisi, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Singkat, hanya satu kalimat. Tetapi ternyata itu mengubah. Sehingga lalu para ahli Taurat dan orang Farisi satu-satu pergi, mulai dari yang paling tua sampai ke yang lebih muda, semua pergi. Inilah indahnya ketika orang berjumpa dengan Yesus, semua diubah. Yang punya maksud jahat diubah. Lalu kemudian yang masa depannya itu tidak bisa diharapkan diubah. Saya sering merenung, di dalam gereja itu sebenarnya ada begitu banyak pertemanan, ada begitu banyak perjumpaan, ada begitu banyak kegiatan, ada begitu banyak pengurus, aktivis, petugas, begitu banyak. Yang sering saya renungkan adalah, apakah semua itu memang diusahakan betul supaya orang mengalami makin dekat, makin berjumpa dengan Yesus? Karena hanya itulah yang bisa mengubah. Kalau hanya untuk mendapatkan kesenangan, ya nggak diubah. Saya pernah ngobrol dengan Pak Narso. Saya senang mendapatkan sharing dari orang tua di tempat ini. Salah satunya adalah sekarang ini kok mulai banyak yang jenuh ya. Mulai banyak yang jenuh. Kegiatan agama membuat jenuh. Yang saya renungkan, mengapa bisa begitu? Karena Yesus tidak pernah menjadi yang utama untuk didekati. Padahal jelas hanya mengalami berjumpa dengan Yesus orang diubah. Kalau saja semuanya bergerak, yuk pelan-pelan kita bergerak ke arah yang sama.
Semua saling membantu supaya mengalami makin dekat dengan Yesus, karena hanya dengan itulah lalu orang bisa mendapatkan berkah yang berlimpah dari gereja. Diubah oleh Yesus, ada perkembangan yang baik karena berjumpa dengan Yesus. Tuhan memberkati.